Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Smita Zulmi dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Pasar Penyu akan menggali informasi tentang konsep foton, fenomena efek fotolistik, efek Compton, sinar X, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton berbeda dengan partikel elementer lain seperti elektron dan quark. Karena ini tidak bermassa dalam ruang vakum, foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton memiliki banyak sifat gelombang maupun partikel atau yang disebut dengan dualisme gelombang partikel. Selain energi partikel, foton juga membawa momentum dan memiliki polarisasi. Foton mematuhi hukum mekanika kuantum yang berarti kerap kali besaran tersebut tidak dapat diukur dengan cermat. Biasanya, besaran-besaran tersebut didefinisikan sebagai probabilitas pengukur polarisasi, posisi, atau momentum tertentu. Sebagai contoh, meskipun sebuah foton dapat mengeksitasi satu molekul tertentu, sering tidak mungkin meramalkan sebelum molekul yang sama yang akan tereksitasi. Deskripsi foton sebagai pembawa radiasi elektromagnetik biasa digunakan oleh para fisikawan. Namun, dalam fisika, teori sebuah foton dapat dianggap sebagai mediator buat segala jenis interaksi elektromagnetik seperti medan magnet dan gaya tolak-menolak antara muatan sejenis. Efek fotolistrik itu pengeluaran elektron dari suatu permukaan saat dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya yang tampak dan radiasi ultraungu yang ada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Efek fotolistrik ini membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektrovolt sampai lebih dari 1 MeV, unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik ini menyebabkan langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Fenomena tersebut, di mana cahaya mempengaruhi gerakan muatan listrik, termasuk efek fotokonduktif atau yang disebut dengan fotokonduktivitas atau fotoresistivitas, efek fotovoltaik, dan efek fotoelektrokimia. Efek fotolistrik yaitu satu efek fisik pertama yang mengungkapkan karakteristik dualitas gelombang partikel dari mekanika kuantum. Cahaya berperilaku seperti gelombang dan bisa menghasilkan interferensi dan difraksi pada percobaan celah ganda oleh Thomas Young. Tapi ia bertukar energi secara diam-diam dalam paket energi foton yang energinya tergantung pada frekuensi radiasi elektromagnetik. Efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi yaitu lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder
fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah pol panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas, dan seterusnya drum akan berputar. Contoh yang kedua adalah kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator ini. Sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. Dapat membantu mengkonfirmasikan ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada pasien, dan sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker, serta mensterilkan peralatan medis. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer, dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu, contohnya, Nuclear Compton Telescope atau yang disingkat dengan NCCT adalah eksperimen balon Borne untuk mendeteksi sinar gamma dari sumber astrofisika seperti supernova, pulsar, AGN, dan lain-lain. Teleskop ini diluncurkan dengan balon ketinggian mengambang sekitar 40 km. Teleskop Compton menggunakan sebuah ARRI 12 3D kadang tinggi germanium detektor spektral resolusi untuk mendeteksi sinar gamma. Pada bagian bawahnya, tengah detektor dikelilingi oleh bismuth germate scintillator untuk melindungi dari sinar gamma atmosfer. Teleskop ini memiliki medan panjang VOV dari 25% dari langit. Dua prototipe detektor berhasil diuji dan diterbangkan pada tanggal 1 Juni 2005 dari Scientific Balloon Flight Facility Fort Sumner, New Mexico. Dua prototipe detektor berhasil diuji dan diterbangkan pada tanggal 1 Juni 2005 dan pada tanggal 19 Mei 2009. Instrumen penuh berhasil diluncurkan dari Fort Sumner di New Mexico dan mampu mengamati kepiting pulsar. Sayangnya itu gagal untuk memulai pada April 2010 di Alice Space, Australia ketika balon pecah menambatkan untuk deret di angin tinggi.